Suasana malam itu terasa begitu sunyi. Jenis kesunyian yang justru membuat telinga seolah berdenging karena terlalu tenang. Aku merebahkan tubuhku yang letih setelah seharian bergelut dengan adonan roti di gerai bakeriku. Di kamar ini hanya ada suara detak jarum jam dinding yang seakan menghitung mundur setiap helaan napasku. Aku menarik selimut tebal, mencoba mencari kehangatan di tengah udara malam yang mulai menusuk tulang. Namun, tepat saat mataku baru saja akan terlelap, aku merasakan sebuah gerakan di sampingku. Ada tangan yang melingkar, sebuah pelukan yang sudah sangat akrab bagiku. Namun, entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Duh, Randy, jangan dibuka semua dong selimutnya, Mama kan kedinginan. Gumamku sambil menepis lembut tangan yang melingkar di pinggangku. Aku mencoba tetap memejamkan mata, menganggap ini hanyalah tingkah manja anak laki-lakiku yang memang sejak kecil tak pernah bisa jauh dariku. Aku mengira dia hanya merajuk karena hari ini adalah hari istimewanya, hari ulang tahunnya yang ke-17. Aku tertawa kecil dalam kantukku, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa janggal di benakku. Lagian kamu juga ada-ada saja ya. Sudah besar juga, masih ingin bobo ditemani Mama. Apa kamu tidak malu sama teman-temanmu? Anak sudah masuk sekolah menengah kejuruan, kok masih mau tidur sama Mama? Aku mengatakan itu dengan nada yang tetap penuh kasih sayang. Randy adalah segalanya bagiku. Dia adalah satu-satunya harta berharga yang ditinggalkan mendiang suamiku. Namun, jawaban Randy malam itu membuat jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Dia menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar lebih berat dan dewasa dari biasanya. Mama yang ada-ada saja. Masa tidak boleh Randy sekali-sekali tidur sama Mama sendiri? Atau jangan-jangan Mama sudah tidak sayang lagi sama Randy? Suaranya merajuk, namun ada getaran di sana yang sulit aku jelaskan. Saat dia kembali memelukku dan mendaratkan kecupan lembut di tengkukku, aku menahan napas. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dadaku. Ini bukan lagi pelukan anak kecil yang takut gelap. Ini adalah pelukan seorang pemuda yang sedang mencari jati diri. Atau mungkin sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Aku membalikkan badan, menghadap dinding, mencoba menjauhkan pikiran-pikiran yang mulai merayap liar di kepalaku. Apakah aku salah dalam mendidiknya? Apakah perlindunganku selama ini justru membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang terlalu bergantung secara emosional? Aku terdiam dalam gelap, membiarkan pikiranku berkelana pada janji setia yang pernah aku ucapkan di depan nisan almarhum suamiku. 12 tahun yang lalu, aku berjanji tidak akan pernah mencari penggantinya. Aku berjanji hanya akan hidup untuk Randy. Tapi malam ini, di usianya yang genap 17 tahun, aku mulai menyadari bahwa anak laki-lakiku bukan lagi bocah kecil yang bisa aku dekap sesukaku. Ada ruang kosong di dalam rumah ini. Ruang kosong yang selama ini aku tutup rapat dengan tawa dan kesibukan, namun kini mulai terasa menyesakkan. Aku merasa ada badai yang sedang menuju ke arah keluarga kecil kami. Sebuah badai emosional yang tidak aku tahu bagaimana cara menghadapinya. Kegelisahan itu menyelinap di antara serat-serat selimutku, membuat rasa kantukku hilang seketika, berganti dengan tanda tanya besar tentang masa depan kami berdua. Malam yang semakin larut membawa ingatanku kembali ke masa 12 tahun yang lalu. Saat itu, duniaku seolah runtuh dalam semalam. Kecelakaan tragis itu merenggut laki-laki yang menjadi pusat duniaku. Suamiku tercinta. Di usiaku yang masih sangat muda, 26 tahun, aku harus berdiri di atas kaki sendiri dengan seorang putra kecil berusia 5 tahun yang terus bertanya kapan papanya akan pulang. Di depan nisan yang masih basah saat itu, aku membisikkan sebuah sumpah yang mungkin terdengar nekat bagi banyak orang. Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan lelaki lain masuk ke dalam hidupku.
Aku hanya ingin membesarkan Randy dengan tanganku sendiri, menjaganya agar dia tidak pernah merasa kehilangan sosok pelindung. Meski ayahnya sudah tiada, menjadi seorang single parent di usia muda bukanlah perkara mudah. Pandangan miring orang-orang, stigma tentang status jandaku, hingga kesulitan ekonomi sempat menghimpitku. Namun, aku bukan wanita yang mudah rapuh. Aku memilih untuk menyibukkan diri, membenamkan seluruh duka dan air mataku ke dalam adonan roti yang setiap hari aku buat. Dari yang awalnya hanya jualan kesel-kasilen di teras rumah menggunakan etalase kayu sederhana, Tuhan memberikan jalan berkat doa dan kerja keras yang tidak pernah putus. Usaha rumahan itu kini berkembang menjadi sebuah gerai bakeri yang cukup dikenal di kota kami. Semua itu aku lakukan hanya untuk satu tujuan: memastikan Randy mendapatkan kehidupan yang layak, memastikan dia tidak kekurangan satu apapun. Randy adalah alasan aku tetap bernapas setiap pagi. Dia tumbuh dengan sangat cepat, seolah waktu tidak memberiku kesempatan untuk bersiap-siap. Sekarang, dia sudah kelas 3 SMK jurusan teknik mesin. Perawakannya tinggi besar, gagah, dan wajahnya sangat mirip dengan almarhum papanya. Kadang, saat melihatnya sedang melamun atau tersenyum, aku merasa seolah mendiang suamiku kembali hidup dalam sosoknya. Randy adalah anak yang baik, penyayang, dan sangat peka terhadap perasaanku. Dia sering menjadi teman curhatku saat aku merasa lelah dengan urusan pekerjaan. Berbeda dengan papanya yang pendiam, Randy lebih atraktif dan selalu punya cara untuk membuatku tertawa. Namun, aku menyadari bahwa setiap anak laki-laki yang beranjak remaja pasti memiliki fase nakalnya sendiri. Randy mulai sering pulang malam setelah masuk SMK. Dia punya hobi keluyuran dengan teman-temannya, sesuatu yang awalnya membuatku sangat cemas, tapi di balik sikap bandelnya itu, dia tetaplah anak manja yang selalu mencari ibunya saat pulang ke rumah. Aku selalu mencoba menjadi ibu yang demokratis. Aku memberinya ruang untuk tumbuh. Bahkan, saat dia bercerita tentang Linda, anak tetangga yang kini menjadi kekasih pertamanya, aku hanya tersenyum dan mendukungnya. Aku tahu, di usia 17 tahun, rasa suka pada lawan jenis adalah hal yang wajar. Itu adalah bagian dari pendewasaannya. Tapi di balik semua tawa dan keberhasilan yang orang lihat, jauh di lubuk hatiku yang terdalam, ada sebuah kesunyian yang amat sangat. 11 tahun aku mengunci hatiku rapat-rapat. Tak terhitung berapa banyak laki-laki yang mencoba mendekat, mulai dari rekan bisnis hingga kenalan lama. Ada yang menawarkan kemapanan, ada pula yang menawarkan perlindungan. Tapi hatiku tetap membeku. Aku terlalu takut untuk mengkhianati janji pada mendiang suamiku. Aku merasa bahwa mencintai orang lain adalah sebuah bentuk ketidaksetiaan. Akibatnya, Randy menjadi satu-satunya pelampiasan seluruh kasih sayangku. Mungkin tanpa aku sadari, aku telah menciptakan sebuah keterikatan emosional yang terlalu kuat di antara kami berdua. Sebuah ikatan yang malam ini mulai terasa berbeda dan membuatku bertanya-tanya. Apakah aku sudah terlalu jauh menariknya untuk tetap menjadi anak kecilku? Suasana kamar yang remang malam itu mendadak terasa begitu menyesakan. Kecupan Randy di tepi bibirku tadi meski mungkin baginya adalah bentuk rasa sayang yang meluap di hari ulang tahunnya telah menyalakan alarm kewaspadaan di dalam batinku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rasa suka yang salah, melainkan karena rasa takut yang luar biasa. Aku takut jika kasih sayang yang kuberikan selama ini telah disalahpahami olehnya. Aku takut jika perlindunganku yang terlalu ketat telah membuatnya gagal membedakan antara cinta kepada seorang ibu dan kekaguman kepada sosok wanita. Randy, sudah ya, Mama benar-benar mengantuk. Ucapku dengan suara yang aku usahakan tetap stabil. Meski tanganku sedikit gemetar, aku melepaskan diri dari dekapannya dan duduk di pinggir ranjang, mencoba mengatur napas. Randy ikut duduk, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan.
Di bawah temaram lampu tidur, dia tidak lagi terlihat seperti bocah 5 tahun yang menangis karena kehilangan mainan. Dia terlihat seperti seorang lelaki dewasa yang sedang memikul beban perasaan yang berat. "Mama," suaranya terdengar lirih, namun dalam. Kenapa Mama selalu menganggap Randy anak kecil? Randy tahu semua pengorbanan Mama. Randy tahu Mama menutup hati untuk laki-laki lain hanya karena Randy. Apa Mama tidak pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu menghunjam tepat di ulu hatiku. Selama ini aku mengira aku berhasil menyembunyikan kerapuhanku di balik senyum ketegaran dan aroma roti yang wangi setiap pagi. Ternyata anakku memperhatikan setiap sudut sunyi di mataku. "Randy, mendengarlah." Aku menoleh padanya, mencoba menatap matanya dalam-dalam. Sebagai seorang ibu yang ingin memberikan pelajaran hidup, kesepian itu adalah pilihan yang Mama ambil demi kesetiaan. Dan kamu adalah hadiah terindah dari kesetiaan itu. Tapi itu bukan berarti kamu harus memikul beban kebahagiaan Mama di pundakmu. Kamu punya kehidupanmu sendiri. Kamu punya Linda. Kamu punya masa depan. Namun, Randy justru menggelengkan kepala. Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat, seolah takut aku akan menghilang. Tapi bagi Randy, kebahagiaan Mama adalah prioritas Randy. Randy tidak ingin melihat Mama sendirian lagi. Randy ingin jadi orang yang selalu ada di samping Mama, lebih dari siapapun. Lanjutnya, kalimat itu terasa sangat ambigu di telingaku. Ada tekanan mental yang hebat menyelimutiku saat itu. Aku merasa bersalah. Apakah aku yang salah karena terlalu sering membandingkannya dengan almarhum papanya? Apakah aku yang salah karena membiarkannya tetap tidur di sampingku meski dia sudah remaja? Malam itu, aku menyadari bahwa cinta yang terlalu posesif, bahkan dari seorang ibu sekalipun, bisa menjadi penjara bagi pertumbuhan emosi seorang anak. Ada konflik batin yang berkecamuk. Di satu sisi, aku sangat terharu dengan perhatiannya. Di sisi lain, aku menyadari ada sesuatu yang tidak sehat jika ini dibiarkan. Aku melihat kegigihan di matanya. Kegigihan yang sama dengan mendiang suamiku saat dulu melamarku. Dan itulah yang membuatku ketakutan. Aku harus segera menarik garis tegas, bukan karena aku tidak sayang, tapi justru karena aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin dia terjebak dalam obsesi untuk menggantikan sosok ayahnya di hidupku. Aku ingin dia tumbuh menjadi pria yang mandiri, yang mencintai wanitanya dengan cara yang benar, bukan pria yang terjebak dalam beang-beang masa lalu ibunya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aku tahu, jika aku merespons dengan kemarahan atau pengusiran yang kasar, aku justru akan melukai jiwanya yang sedang bertumbuh. Aku kembali duduk di sampingnya. Lalu dengan lembut, aku raih kedua tangannya. Kali ini bukan sebagai pelindung yang otoriter, tapi sebagai sahabat yang ingin berbagi beban. "Randy, lihat Mama," ucapku lembut. Randy menunduk. Bahunya tampak sedikit bergetar. Sepertinya dia baru menyadari bahwa tindakannya tadi telah menciptakan kecanggungan yang besar di antara kami. "Mama sangat berterima kasih karena kamu begitu peduli pada kebahagiaan Mama. Tapi sayang, menjaga Mama bukan berarti kamu harus menggantikan posisi Papa sepenuhnya. Apalagi dengan cara seperti ini." Air mata mulai menetes di pipinya yang kini sudah mulai ditumbuhi bulu-bulu halus remaja. Randy terisak pelan. "Randy cuma takut, Ma. Randy takut kalau nanti Randy lulus, kalau nanti Randy kerja atau punya keluarga sendiri, Mama bakal bener-bener sendirian di rumah ini." Randy tidak tega melihat Mama setiap malam hanya bicara dengan foto Papa. Mendengar itu, hatiku rasanya seperti diiris-iris. Ternyata, selama ini anakku memikul rasa iba yang luar biasa dalam diamnya. Perilaku manjanya selama ini ternyata adalah caranya untuk memastikan bahwa aku tidak merasa sepi. Aku memeluknya. Kali ini sebuah pelukan ibu yang sangat erat dan murni. Aku biarkan dia menangis di pundakku, mengeluarkan semua kegelisahan yang dia pendam
selama bertahan-tahan sebagai anak yatim. Sayang, dengarkan mama baik-baik. Mama tidak pernah bener-bener sendirian selama ada kamu di hati mama. Tapi kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan mama yang paling utama. Jika kamu terus mengkhawatirkan mama sampai kamu tidak berani melangkah keluar, itu justru akan membuat mama merasa gagal menjadi orang tua. Kami terdiam cukup lama dalam pelukan itu. Suasana yang tadinya terasa tegang dan penuh kecurigaan perlahan mencair menjadi kehangatan keluarga yang tulus. Aku menjelaskan padanya bahwa cinta seorang ibu dan cinta kepada pasangan adalah dua hal yang jalurnya tidak boleh bersilangan. Aku menceritakan betapa bangganya aku melihat dia mulai menjalin hubungan dengan Linda. Karena itu artinya dia sedang belajar untuk mencintai orang lain di luar dirinya sendiri. Kamu punya tanggung jawab untuk menjadi pria yang hebat bagi masa depanmu, Randy. Bukan menjadi penjaga yang terikat pada masa lalu mama. Bisikku sambil mengusap air matanya. Randy mulai tenang, isakannya mereda, dan dia menatapku dengan mata yang lebih jernih. Ada sebuah pengertian baru yang terpancar dari wajahnya. Dia mulai paham bahwa cara terbaik untuk menyayangi ibunya bukanlah dengan tetap menjadi anak kecil yang terus menempel, melainkan dengan tumbuh menjadi pria dewasa yang bisa dibanggakan. Malam itu menjadi titik balik bagi kami berdua. Sebuah komunikasi jujur yang selama ini terhalang oleh rasa sungkan dan ketidakberanian akhirnya terbuka lebar. Aku menyadari bahwa selama ini aku juga harus mulai belajar untuk perlahan-lahan melepaskan. Aku harus memberi ruang bagi diriku sendiri untuk menemukan kebahagiaan lain, mungkin hobi baru, atau sekadar lebih banyak bersosialisasi agar Randy tidak merasa bahwa dia adalah satu-satunya sumber oksigen bagi hidupku. Kehangatan malam itu bukan lagi tentang pelukan yang membingungkan, melainkan tentang janji baru untuk saling mendukung dalam peran kami yang sebenarnya. Seorang ibu yang bangga dan seorang anak yang siap menjelajahi dunia. Keesokan paginya, suasana rumah terasa jauh lebih ringan. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela bakriku tidak lagi terasa menyilaukan, melainkan menghangatkan. Saat aku melihat Randy berangkat sekolah dengan mobil, Linda sesuatu yang baru baginya. Aku tidak lagi merasa cemas atau merasa tersisihkan. Ada rasa bangga yang menyeruak di dadaku. Anak laki-lakiku yang semalam masih menangis di pundakku kini melangkah keluar dengan bahu tegak, siap menyongsong dunianya sendiri sebagai seorang pemuda 17 tahun yang mulai memahami arti tanggung jawab. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan lambaian tangannya hingga mobil itu hilang di tikungan jalan. Di sampingku, Mbak Rini tersenyum sambil merapikan beberapa nampan roti. Ibu tampak sangat bahagia pagi ini. Komentarnya singkat, aku hanya mengangguk pelan. Bahagia? Ya. Tapi lebih tepatnya, aku merasa lega. Aku baru saja melewati salah satu ujian terberat dalam membesarkan anak laki-laki tanpa sosok ayah, yaitu ujian untuk menetapkan batasan dan melepaskan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Kejadian semalam mengajarkanku bahwa kasih sayang seorang ibu tidak boleh menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan jiwa anaknya. Kita, sebagai orang tua, seringkali terlalu takut akan kesepian, sehingga tanpa sadar kita menjadikan anak-anak kita sebagai sandaran emosional yang terlalu berat bagi pundak mereka yang masih muda. Randy adalah cerminanku. Jika aku menunjukkan bahwa aku rapuh tanpa dia, maka dia akan merasa berdosa untuk pergi meraih mimpinya. Tapi jika aku menunjukkan bahwa aku kuat dan mandiri, dia akan pergi dengan hati yang tenang. Tahu bahwa rumahnya selalu menjadi tempat yang aman untuk pulang, bukan beban yang harus terus dipanggul. Kini, aku mulai menata kembali hidupku. Aku tetap setia pada janji kepada mendiang suamiku. Namun kesetiaan itu tidak lagi aku artikan sebagai menutup diri dari dunia. Aku mulai lebih banyak bergabung dengan komunitas pengusaha wanita, mengikuti pengajian, dan lebih terbuka dalam pergaulan sosial. Aku ingin menunjukkan pada Randy
bahwa mama baik-baik saja, bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri, bukan miliknya. Bagi kalian yang mungkin merasakan hal yang sama para ibu tunggal, atau orang tua yang merasa sulit melepaskan anaknya yang mulai dewasa, ingatlah satu hal. Cinta sejati bukan tentang seberapa erat kita menggenggam, melainkan tentang seberapa tulus kita mempersiapkan mereka untuk terbang. Anak adalah titipan, bukan milik kita sepenuhnya. Tugas kita adalah menjadi akar yang kuat agar mereka bisa tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan berbuah bagi orang lain. Terima kasih sudah mengikuti kisahku hingga akhir. Semoga ada butiran hikmah yang bisa diambil dari perjalanan kami, bahwa komunikasi yang jujur, keberanian untuk menetapkan batasan, dan pengendalian diri adalah kunci untuk menjaga keutuhan emosional keluarga. Jangan pernah takut akan perubahan, karena di setiap tahap pendewasaan anak selalu ada bentuk kasih sayang baru yang lebih matang dan lebih bermakna yang menanti kita. Kasih sayang yang tulus adalah kasih sayang yang membebaskan, bukan mengikat. Sebagai orang tua, jadilah pelindung yang memberikan arah, bukan beban yang memberikan rasa bersalah. Pendewasaan anak memerlukan ruang, dan kebijaksanaan orang tua diuji saat mereka mampu menarik garis tegas antara rasa sayang dan obsesi pelindungan.